Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur hari baru ini, dan kami belajar bersyukur dan bergembira dalam segala sesuatu yang kami alami. Entah itu menyenangkan ataupun tidak. Kami percaya dalam segalanya Engkau bekerja bagi kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita selalu ingat akan kata-kata Yesus yang berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang menderita, berbahagialah orang yang dianiaya. Tapi celakalah orang yang mengagung-agungkan kekayaan, mengagung-agungkan kekuasaan. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami semakin mengenal Engkau dengan lebih baik. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita diajak untuk melihat kehidupan itu dari kacamata Allah. Ya. Dan seringkali terjadi konflik-konflik, problem, masalah dalam diri kita karena kita melihat dari kacamata kita sendiri. Ya. Yesus mengajak kita berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Jadi semacam ada dua aliran gerakan manusiawi yang duniawi yang membawa kita kepada kemalangan, tetapi gerakan di mana Allah yang menjadi pusat hidup kita. Semoga kita mengerti, memahami sabda Yesus hari ini. Berbahagialah orang yang miskin, ya, berbahagialah orang yang rendah hati, dan celakalah orang yang mengagung-agungkan Tuhan. Celakalah orang yang mengagung-agungkan yang bukan Tuhan. Nah, saudara, apa yang sebetulnya mau disampaikan oleh Yesus? Beberapa hal penting. Pertama, kita belajar untuk tidak terlekat kepada segala sesuatu yang bukan Allah. Sekali lagi, tidak terlekat. Kita memiliki sikap lepas bebas terhadap segala sesuatu. Entah itu materi, entah itu benda, entah itu bahkan ego kita, bahkan diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya kita mengenali bahwa kita tidak terlekat? Perhatikan apakah saya mendominasi, apakah saya mengontrol kehidupan orang lain, apakah saya mengontrol bahkan diri saya sendiri, kontrol. Ya, seolah-olah saya yang menentukan hidup saya, seolah-olah saya menentukan hidup orang lain, seolah-olah saya menentukan apapun juga di luar diri saya mengontrol. Tidak bisa. Ya, bukan kita yang mengontrol kehidupan, tapi Kristus, Tuhan mengontrol kehidupan. Nah, kalau kita ada gerakan dinamika seperti itu, seolah-olah semua berada dalam tangan saya, maka itu perhatikan. Yang kedua, ada dorongan untuk selalu memiliki benda, memiliki A, B, dan seterusnya. Selalu aku punya, aku menginginkan. Ya, itu. Nah, gerakan untuk memiliki, seolah-olah memiliki, merasa butuh itu. Saya merasa butuh barang ini, saya merasa butuh kekuasaan ini, saya merasa butuh. Seolah-olah itu menjadi suatu kebutuhan. Nah, itu juga adalah suatu bentuk di mana kita terikat, kita mengikatkan diri. Ya. Nah, yang ketiga, katakanlah berbahagialah orang yang miskin, tetapi celakalah orang yang mengagung-agungkan diri, katakanlah begitu. Jadi kita ingat adalah bagaimana Yesus mengatakan dalam satu lagu, refrain, bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Nah, ini bukan sesuatu yang gampang untuk melepaskan ego kita, melepaskan segala ikatan dalam diri kita, tidak gampang. Maka caranya adalah mengikatkan diri kepada Tuhan. Semakin saya melekat dan mengikatkan diri pada Tuhan, maka banyak hal dilepaskan. Yang lain-lain itu tidak berharga ketika orang mengalami Tuhan. Ya. Ketika kita mengalami Tuhan yang hidup, maka segala sesuatu tidak berharga bagiku. Kita lihat apa dikatakan oleh Paulus. Ya. Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu kuanggap sampah ketika aku mengenal Kristus. Nah, itulah pertanyaannya. Tidak mungkin kita melepaskan segala ego kita. Tidak mungkin kita melepaskan segala keinginan untuk memiliki, untuk menguasai, untuk mengontrol. Hampir tidak mungkin. Tetapi ketika saya memiliki Kristus dan Kristus memiliki saya menangkap Kristus, maka segala sesuatu tidak berarti sama sekali. Semoga Anda dan saya terus berjuang dan mohon rahmat
supaya kita memiliki Kristus, kita dekat dengan Kristus, sehingga segala sesuatu yang bukan Kristus kita lepaskan. Semoga Anda dan saya diberi kemampuan untuk memahami dan mengerti. Tuhan, jadikan aku alat cintamu. Tuhan, jadikan aku memiliki Engkau dan Engkau memiliki aku. Supaya aku berani melepaskan segala sesuatu yang bukan daripadamu. Berkat Tuhan atas kita semua. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.